Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah dengan hati yang penuh dengan sukacita. Biarlah kita datang di hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat yang kedua. Dialah Raja kita yang kita layak untuk sembah. Dia Raja yang menuntun kita. Dia Raja yang mendatangkan kedamaian. Dialah Raja yang penyayang, Putra Allah yang kudus. Haleluya. Bila kita menyanyikan pujian ini dengan hati yang penuh kerinduan untuk menyembah Dia, Sang damai penuntun penyayang Putra Allah perkasa pemenang Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiku. Ku agungkan, ku agungkan, oh Jehovah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sang damai penuntun penyayang Putra Allah perkasa Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Katakan, oh haleluya, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorakku. Katakan, ku agungkan, haleluya, ku agungkan, oh Jehovah. Seluruh bumi, makhluk sorak pujimu.
kepada Engkau sebagai rasa ucapan syukur kami. Sepanjang hari sudah dalam minggu ini kami Kau pimpin, Kau pelihara, Kau jagai. Dan saatnya Tuhan kami datang kepada Engkau untuk boleh bersorak-sorai, bersuka cita dalam meninggikan dan mempermuliakan akan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau bertata atas pujian-pujian kami, berkarya di atas jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu boleh Tuhan menjadikan diri kami semakin dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dialah perisai kita. Haleluya. Dekatmu aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikuti. Sekali lagi dengan iman. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tak akan ragu untuk terus percaya kepada Dia, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini. Tuhan kita hebat dan luar biasa. Kau yang hidup di dalam-Ku. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang.
Kita punya Tuhan yang hebat. Jangan pernah kita melepaskannya. Biarlah tetap kita setia kepada Dia. Karena Dialah pemilik hidup kita. Hidup kita ada di dalam tangan Dia. Biarlah kita menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Pagi ini untuk diisi oleh firman-Nya. Haleluya. Tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya ada seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Haleluya, sedang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidup. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Dia. Ku taruh haleluya harapku padamu. Tuhan, biarlah Dia membentuk kehidupan kita. Hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku
sekali lagi. Aku tahu Kau pemilik Hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan kasih-Mu. Sebab kami tahu Kaulah pemilik hidup kami. Dan kalau Engkau memiliki hidup kami, segalanya menjadi indah. Tidak ada alasan untuk kami undur daripada Engkau. Sebab Engkau Allah, Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekarang Tuhan, setelah kami memuji nama-Mu, tiba saatnya kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Pakai sertai urapi hamba-Mu dengan urapan dari surga, supaya kebenaran firman-Mu disampaikan dengan jelas. Sehingga kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Ketika kami hidup dalam kebenaran-Mu Bapa, janji-Mu mengatakan berkat ada di atas kepala orang yang benar. Dan hidup kami Tuhan pasti diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi ibadah kami pagi ini dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kami pulang dalam kemenangan yang besar. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita masih pada tema kita ya dalam triwulan yang pertama ini, yaitu growing in Christ atau bertumbuh di dalam Kristus. Ayatnya diambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Dan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani firman tempat ini, kita akan membahas tema ini dengan jelas. Bagaimana bertumbuh di dalam Kristus itu. Pagi ini saya akan sampaikan subtema, yaitu stay in His love. Ya, atau tinggal di dalam kasih-Nya. Kita akan buka Alkitab kita, membaca Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Injil Yohanes pasal 15 ayat 3 sampai dengan 5, firman Tuhan berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan sangat indah dan jelas bahwa kita kalau mau tumbuh harus tinggal di dalam Yesus. Ya, kita bukan anak sekolah minggu yang menyanyikan Yesus pokok dan kita caranya. Nyanyi sih gampang ya. Tetapi kita tidak akan belajar nyanyi itu. Tinggal di dalam Yesus. Nas Alkitab kita atau ayat mas kita pagi ini berkata Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Seperti Bapa telah mengasihi aku,
demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, pagi ini subtema kita berkata stay in his love, atau tinggal di dalam kasihnya. Nah, bagaimana kita dapat berbuah lebat? Ayat yang kita baca tadi jelas bahwa kita tinggal di dalam kasihnya. Sebab Tuhan katakan di luar aku, kata firman Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dengan kata lain, orang Kristen, anak Tuhan yang hidup di luar Tuhan, jelas tidak bisa berbuat apa-apa. Cenderung menjadi ranting yang kering, dipotong dan dibuang ke dalam dapur api. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita mesti tinggal di dalam Yesus. Ketika kita mempunyai komitmen untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus tinggal di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, di luar aku, kata firman Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya tidak butuh Tuhan, mampu mengatasi masalahnya dengan dirinya sendiri. Ya. Dia berkata, aku mampu kok tanpa Tuhan, nyatanya aku juga kaya, depositoku banyak, aku sehat, tidak kena COVID. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan contoh dalam Kejadian pasal 11 ayat 4 dan 5. Di sana diceritakan ada anak-anak manusia yang sombong seperti itu. Mereka baru saja menemukan batu bata. Ya. Kalau batu bata sekarang ini kan sudah umum. Pada waktu itu ketika manusia-manusia yang hidup di daerah Sinear, dia nemukan batu bata, wah dia senangnya luar biasa. Kita akan membangun menara yang tinggi, puncaknya sampai ke langit. Nah, Bapak Ibu, Allah yang Esa, yang menyebut dirinya kita, dia berkata, baiklah kita turun melihat apa yang dilakukan anak-anak manusia itu. Dan Allah mengacaukan bahasa mereka. Dulunya bahasanya satu, ya, sekarang menjadi ribuan bahasa. Dulu bahasa manusia itu satu. Nah, ketika terjadi kekacauan, mereka enggak bisa meneruskan bangunan itu sampai ke langit. Bahasanya kacau, yang satu dengan yang lain tidak mengerti apa yang dimaksud, dan bubarlah menara itu. Menara itu disebut Babel. Artinya di sana Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Jadi Bapak Ibu, kita jangan sombong lah, jangan sombong. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bangun tidur bisa bernafas bagus, baik, itu kita mengucap syukur. Tidak usah terlalu sombong, tanpa Tuhan bisa. Lagi kena Omikron, flu, meriang, sudah tele-tele kok mau sombong. Nah, Bapak Ibu, saat ini Tuhan Yesus memberikan kita suatu didikan dan ajaran yang sangat indah.
dan menariknya. Yesus katakan dalam nats kita tadi, Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kata tinggal di dalam ayat ini ditulis dalam bahasa Yunani, di sana ditulis dengan kata meno. Ya, artinya itu tinggal tetap, tidak kemana-mana. Jadi kalau kita sudah jadi anak Tuhan, jangan kemana-mana. Sakit ya, sambatnya sama Tuhan Yesus. Gagal bangkrut, gagal dalam studi, ya sambatnya sama Tuhan Yesus. Tidak ada lain. Bapak Ibu, dulu ya, saya ketika mendengar ayat ini, saya bingung. Ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, seperti Bapa telah mengasihi aku, saya bingung. Apalagi kalau ada orang berkata, Allahnya orang Kristen itu kok 3 ya. Waduh, saya bingung setengah mati. Piye lan nerangke mereka itu piye? Saya coba cari tahu. Ya, pada waktu itu ketika cukup lama Bapak Ibu, enggak 1-2 tahun loh. Sejak saya ngajar di sekolah minggu, kaum muda, remaja, sampai jadi majelis gereja, sampai saya awal-awal jadi pendeta. Pertanyaan atau kata-kata itu cukup menekan saya. Allahnya orang Kristen itu kok 3 ya? Allahnya orang Kristen itu kok beranak ya? Saya mulai mikir, seperti tadi pujian katakan ragu-ragu ya. Saya juga ragu-ragu. Ya. Saya ini nyembah Allah yang mana? Yang Bapa, yang Anak, apa yang Roh Kudus? Bingung Bapak Ibu. Tapi sekarang tidak. Dengan berjalannya waktu Tuhan berikan hikmat, ya, tidak lagi bingung. Dulu saya tanya dengan senior saya, piye toh Pak, mbok aku dikasih pencerahan gitu loh. Aku tuh bingung. Sudah toh Pak Hosea, setengahnya agak ngamuk ya kamar. Pak Hosea tuh sudah enggak usah banyak tanya. Ya pokoknya gitu itu. Waduh. Lah saya ini orangnya ya maaf ya agak kritis ya. Saya enggak bisa mempercayai sesuatu yang enggak yakin pasti. Aku tuh nyembah siapa? Siapa Allahku? Siapa namanya? Tuhan, kalau engkau Allah, kalau engkau Tuhan, beri aku hikmat untuk mengerti. Senior saya berkata, coba Pak Hosea baca 1 Kejadian pasal 1 ayat 26. Allah berkata, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ya, kita itu kan lebih dari 1. Nah terus tapi kalau lebih dari 1 aku harus nyembah siapa ya? Nyembah Bapa, terus Anak yang digendong, terus Roh Kudusnya burung merpati. Bingung saya, bingung. Jujur saya bingung. Dan selalu bertanya, tidak ada yang menjawab dengan jelas. Sampai Allah memberikan hikmat kepada saya. Saya tidak mau terpancang dengan kata-kata kita. Tapi saya fokus pada kata, baiklah kita jadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu jelas gambarnya Allah. Kita nggak usah tanya Allah itu rupanya kayak apa. Ya kayak manusia ini sebab Allah mengatakan menurut gambar dan rupa kita kok. Lah kalau
Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, boleh enggak manusia ini menyebut dirinya kita? Boleh enggak? Hosea ini nyebut kita, boleh enggak? Boleh kan? Wong saya gambarnya Allah kok. Berarti apa yang dilakukan Allah boleh. Boleh enggak? Hosea ngomong sama Hosea, boleh enggak? Halo? Ya, jadi Bapak Ibu saya ajak supaya kita ini nyembah Allah yang benar. Siapa namanya? Saya tidak mau terpancang, Pak Hosea tahu segitiga enggak? Itu kalau segitiga enggak segitiga namanya bukan segitiga. Ya memang, kalau segi empat enggak mungkin aku katakan segitiga. Aku enggak mau seperti Allah dijadikan seperti segitiga. Allah yang aku sembah harus jelas. Kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan berkata aku. Lebih banyak kata mana? Kita atau aku? Lebih banyak kata mana? Allah yang Esa atau yang Gambiang? Jelas Allah kita itu Esa. Setan aja tahu kok Allah kita Esa. Ayatnya ada yang minggu lalu saya sampaikan. Lah kok kita masih bingung terus kan payah. Bapak Ibu, Tuhan berikan dengan jelas. Jadi kita jangan terpancang kalau Tuhan Yesus berkata seperti Bapak. Bayangan kita Bapak, anak pendiri GBI, Bapak HL Senduk atau Om Ho. Ya. Saya belum pernah melihat Om Ho mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya kalau mempermandikan jemaat yang ingin dipermandikan, saya nyebutnya ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang saya kenal di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu artinya yang dipertuan Tuhan, Allah semesta. Yesus namanya, kamu harus mengusir setan di dalam nama Yesus. Allah di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus. Dan Kristus yang diurapi. Jelas sekali. Gak usah bingung. Kalau sekarang saya membaca ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu semua klop. Tidak ada yang bertentangan. Bahwa Allah kita itu Esa. Saya baru tahu 2 kali ya. Yang lain mungkin tidak tahu kalau saya kurang teliti. Yang pertama Kejadian pasal 1 ayat 26 dan Kejadian pasal 11 Allah menyebut dirinya kita. Baiklah kita turun melihat manusia-manusia itu lagi ngapain. Akhirnya Tuhan mengacokkan bahasa mereka. Dan Allah yang roh itu kita kenal di dalam Yesus. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu adanya. Sudah enggak usah bingung-bingung. Dwi tunggal, tritunggal. Yang penting Tuhan ngomong, aku dan Bapa itu satu adanya. Kita nyembah siapa? Yang nyembah Yesus. Allah di dalam Yesus. Maka kalau saya doa selalu Allah yang saya kenal di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Waduh, saya ketika Tuhan bukakan rahasia itu, mantap saya. Sudah kalau saya berdoa, membayangkan orang sakit, doa apapun di dalam nama Yesus. Dan alam pikiran saya, imajinasi saya tidak beranjang. Ya, aku nyembah sapa ya Bapak sing jenggoten, anake apa Roh Kudus. Enggak. Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apabila kita menuruti dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka
kita akan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya? Ketika kita menuruti dan melakukan segala perintah-Nya, maka kita akan tinggal di dalam kasih-Nya, ya. Ayat 10 dari Yohanes pasal 15 berkata, Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi kita nggak perlu tanya, lah piye Pak caranya tinggal di dalam kasihnya? Wong Allah ora ketok. Yesus itu, Alkitab itu luar biasa loh. Ayatnya jelas menjawab, jikalau kamu menuruti perintahku, perintah Tuhan, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, jangan bingung lagi, dan tinggal di dalam kasih-Nya. Misi Yesus untuk menyelamatkan kita manusia menjadi sama, serupa dengan kita ayat yang mengatakan. Dia menuruti perintah Bapa. Tapi bukan Bapak junggrung dewe, Yesus dewe, Roh Kudus dewe. Bingung nanti. Boleh kan? Hosea ngomong sama Hosea. Hosea, kowe wis ana sing keri ra? Aja sampai engko kowe khotbah keri lho. Flash dhisik keri apa nih keri? Kan boleh. Oh iya. Wah, Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa. Ya. Nah, apakah dampak stay in His love itu? Ya, kita akan lanjut. Yang pertama saya melihat sukacitanya itu ada di dalam kita. Tolong Pak Harto baca. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Banyak orang, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini wajahnya lonjong, benar? Untung-untung pakai masker, jadi nggak begitu kelihatan. Ya, kalau nggak pakai masker medeni loh, lonjong, susah, nggak ada sukacita. Kabar-kabar perang Ukraina, kabar-kabar COVID. Delta belum usai, sudah muncul Omikron. Nanti muncul lagi virus apa? Ya. Manusia susah. Kalau Bapak Ibu lihat di pinggir-pinggir jalan orang nyegat angkot, murung, tidak ada sukacita. Ya. Untung pakai masker. Jadi yang kelihatan cuma mata. Kalau enggak pakai masker kelihatan banget kalau lagi susah. Ya. Jadi kita lihat kenapa kita tinggal di dalam Yesus, supaya sukacita kita itu penuh. Melalui firman-Nya tersebut, Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita menjadi kepenuhan sukacitanya yang membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Joy, bersukacita, penuh sukacita. Kok bisa bersukacita Pak? Bapak, apa enggak susah? Jangan tanya susah. Sukacita mengiringi kita kalau kita di dalam Yesus. Bukan duit, bukan duit. Duit tidak membuat kita sukacita. Karena banyak orang duitnya banyak tapi tidak punya sukacita. Yang kedua, saya terus akan cepat. Yang kedua, saling mengasihi. Tolong Pak Arto baca ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi,
seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, nggak bisa kita mengasihi sesama kita kalau Tuhan tidak ada di dalam kita. Yang ada iri hati, ya, iri hati yang ada. Tidak ada seorang pun ya kita melihat di dalam hidup ini bersukacita karena Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu ada di dalam kita, dan kita sembah, kita banggakan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, Allah tinggal di dalam kita dan sukacita kita penuh. Kita bisa memiliki sukacita karena Allah tinggal di dalam kita. Mengapa Allah tinggal di dalam kita? Karena Allah mengasihi kita. Ya, baru kita akan bisa mengasihi sesama kita. Tanpa itu tidak mungkin. Lulu kue-kue. Terus lanjut, saya akan cepat. Yang selanjutnya, kita adalah sahabatnya. Yohanes 15 ayat 3 sampai dengan 15. Tolong Pak Harto baca. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Tuhan, berikan aku nih hikmat Tuhan, supaya aku ini gak ragu-ragu lagi. Tuhan kasih hikmat kok. Hosea, kamu jangan fokus pada kata kita. Fokus pada aku jadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Lah kalau jelas kita ini gambarnya Allah, hidup kita ini harus sama seperti Allah. Kita bisa karena Allah tinggal di dalam kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang rela mengorbankan nyawanya untuk orang lain sekalipun dia adalah sahabatnya. Tetapi Yesus, Tuhan kita, sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Mengapa? Karena kita adalah sahabatnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Stay in His love. Kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, luar biasa. Lalu bagaimana dengan respon kita? Ketika kita sudah tahu, kita mendengar, kita bukan lagi hamba tetapi sahabat. Jadi karena perkenanan dan belas kasihan Tuhan, maka kita dijadikannya sahabat. Ia tidak lagi menyebut kita hamba, tetapi Yesus mengatakan bahwa seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya, tetapi Yesus sudah memberitahu segala-galanya buat kita. Yeremia 33 berkata, berserulah kepadaku. Ya. Aku akan memberitahukan kepadamu. Enggak pakai kata kita ya. Nanti malah bingung. Aku Allah akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang belum pernah kamu ketahui. Dahsyat Bapak Ibu. Luar biasa. Kemudian selanjutnya, bukan saja kita menjadi sahabat, Yesus dia memilih kita. Yohanes 15 ayat 16 dan yang ke-17 merupakan ayat terakhir kita.
Tolong Pak Arto baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ayat-ayat ini kalau saya uraikan satu persatu lebih jelas. Tetapi kita dalam pandemi COVID ini tidak akan menyampaikan firman berlebih-lebihan, ya, berjam-jam. Kita harus bisa menghemat waktu. Bapak Ibu kalau mau tahu lebih jelas, baca di rumah, minta Roh Kudus menjelaskan. Saya percaya Tuhan akan menjelaskan pada kita. Ya, Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Ya, Dia yang memilih kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih ada di tempat ini karena Tuhan memilih kita. Gak perlu kita bangga menjadi jemaat yang setia. Tuhan memilih kita. Supaya apa? Kita pergi dan berbuah. Tugas kita ini pergi dan berbuah. Ceritakan pada yang lain. Aku ini sudah mempunyai Yesus Tuhan sahabat, juru selamatku. Aku tidak khawatir lagi, tidak takut kalau menghadapi kematian. Sebab aku tahu pasti kalau aku mati, aku masuk surga. Enggak, wah engkau nak mati piye ya? Apalagi kalau hamba Tuhan, enggak boleh kita punya pikiran takut seperti itu. Akibatnya enggak mati-mati ya tuh. Mati enggak, hidup enggak bisa tiduran terus misalnya. Karena sakit parah, diabetes mellitus atau apa. Saya ngomong sama Tuhan, kalau saya meninggal tidak perlu berlama-lama. Ya, tidak perlu berlama-lama. Tuhan panggil siap. Apa sih yang diharapkan dari dunia ini? Tidak ada. Kalau dulu saya memang termasuk pekerja keras. Pokoknya pagi saya jadikan malam, malam jadikan pagi. Perlunya apa? Duit. Karena saya lahir dari keluarga yang miskin. Betapa sengsaranya lahir keluarga miskin itu. Saya harus cari duit. Supaya apa? Keluarga saya dapat damai sejahtera. Dari sudut dunia. Untungnya kok Tuhan pilih saya. Jadi di samping dari sudut dunia, dari sudut kekekalan, saya bisa beritahukan kepada semua anak-anak dan juga semua orang bahwa ada damai sejahtera yang lebih yang Tuhan beri. Damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu, dan apa yang aku berikan kepadamu tidak ada dan tidak dapat diberikan oleh dunia. Ayat-ayat firman Tuhan itu jelas. Tidak ada alasan kita terpuruk. Berhari-hari bermuram durja. Bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, kata Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu itu dilihat semua orang. Tuhan sudah dekat kepadamu. Nah kalau anak-anak Tuhan gak ada sukacita, bagaimana? Podo wae. Anak-anak Tuhan podo wae. Uripe nelongso. Saya kalau siaran Ektus pagi-pagi, wah Pak Usia kok ya, pagi-pagi sudah di Ektus. Iya,
lagunya yang tak pilih yang sedikit bawa sukacita. Kita harus sukacita, amin. Ya, itu yang bisa saya berikan buat Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang berkehendak memilih dia, tetapi Tuhan Yesus rindu kita menjadi partner Tuhan, kawan sekerja Allah, dimanapun kita berada. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, setiap musim hidup kita. Mari kita berdiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang boleh membuka mata rohani kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Hari ini kami semakin mantap dan tidak ragu lagi. Kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang dahsyat, yang melampaui COVID, yang hari-hari ini Tuhan merajalela di daerah kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan jemaat-Mu yang hari-hari ini terpapar virus, sehingga mereka di lain kesempatan boleh bersama-sama kami beribadah kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah penyembuh, dan bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami mengucap syukur untuk seberapa banyak jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini, menunjukkan bahwa Engkau Allah yang baik, yang memeliharakan kami, sehingga kami boleh sehat dan tampil beda. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, jabarkan firman-Mu Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus, Roh penolong, untuk kami semakin mengerti di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, firman yang begitu menguatkan kita, biarlah kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena kalau kita jauh dari kasih Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Berikut ini merupakan warta sepekan yang akan kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah akan disertai perjamuan kudus. Ibadah HABI hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 akan dilaksanakan secara onsite pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GBI Hosana Semarang. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Gereja akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu 17 April 2022. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, bisa menghubungi Ibu Hosea dengan menyertakan data diri berupa fotokopi KTP atau fotokopi akte kelahiran. Katekisasi akan dilaksanakan setiap hari Senin sore, pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, mulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 11 April 2022. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Supriyanto DRS dengan nomor rekening sebagai berikut. Dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda Sari di Toko Dinar Stationery,
Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami menghimbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan? Gereja akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu 17 April 2022. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis bisa menghubungi Ibu Hosea dengan menyertakan data berupa KTP. Bagi yang belum mempunyai KTP, harap melampirkan akte kelahiran. Katekisasi dimulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 11 April 2022 setiap hari Senin sore pukul 6 sore. Anggota paduan suara diharapkan tinggal setelah ibadah untuk latihan. Ya, demikian pengumuman. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan akhiri ibadah kita berdiri. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati saat ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, setiap acara yang kami lewati sungguh kami rasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan buka jalan bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar dari segala permasalahan mereka. Dan Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu sehingga mereka mempunyai pengalaman yang heran dengan Engkau, Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Belas kasihan Tuhan akan menghentikan COVID-19 dari seluruh bumi Nusantara. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, penyertaan Yesus Kristus Tuhan yang menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya dalam dimensi waktu tanpa batas ditebus dan diselamatkan menjadi ahli-ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap usaha pekerjaan-Mu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Ajaib Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati.